Halo, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Halo guys, ketemu lagi sama gua dan Dapa. Gak bosan-bosan Yoi, kita terus menemani kalian. betul di setiap Gim- minggunya nggak? Yoi, 3 minggu Iya, sekali. 3 minggu iya, 3 kali loh. 3 Kurang, minggu 3 kali, gimana sih? Seminggu 3 kali? ya seminggu 3 kali. Kurang menemani apa kita untuk mengisi Iya, waktu kekosongan kalian, kegabutan kalian, betul. kejenuhan, kesepian, kesendirian, Banyak ya. kegalauan, kegelisahan. Oh banyak lah pokoknya. Iya, iya. Kan? Dan juga kita selalu ngucapin terima kasih Wan buat teman-teman nih yang pendengar kita yang udah selalu setia, akses Benar. kita di Spotify, ada di Noise, kadang yang di YouTube juga gitu kan. Itu kita makasih banget. Dan yang udah stay juga di sosial media kita kan, di Five Project 27, itu ada di Iya. Instagram sama di TikTok. Weh, Terus mantap. pantungin aja dan Yo. semoga kalian juga kabarnya sehat-sehat selalu dan nggak bosen-bosen dengerin kita yang Ya, dimana bosan boleh sih. bosen boleh sih tapi balik lagi aja. Iya. Jadi jadi bosen ya ngelihat Five Project buat ngilangin bosen nonton Five Project aja. Iya, gitu, Ya gitu ya. maksa pokoknya. Iya, iya benar-benar. Nah, Wan, hari ini kita kedatangan apa ya tamu lagi yang mana ini kan temen lu lagi SMK ya nggak sih? Nah iya Yang hari mana ini pastinya ada cerita yang menarik lagi karena gua denger-denger sih ceritanya bagus gitu dan bakal ada apa ya kayak dua pembahasan yang nanti mungkin akan kita coba tarik ya. Maksudnya kayak wih seru nih gitu loh. ini Jadi ini temen lu SMA lu ya? ya ini teman SMK gue lagi. Gue kayaknya banyak ngundang temen akhir-akhir ini ya temen SMK gue. Betul. Karena menurut gue temen gue nih pengalamannya lumayan. Kemarin apalagi Agung kemarin juga kan mantan ketua Gempi kan, kita bisa tahu itu. Betul. Itu kan kita belum tahu nih. Nah, sedangkan yang ini adalah dia adalah guru SD Oh, yang sekarang ya? yang mendidik kan, karena pas yang kata di ketua Gempi kemarin kita kan ngebahas tentang Hmm. pendidikan. Bagaimana Oh, seorang iya, guru benar. tuh dari SD tuh harus kayak gini-gini. Nah, kita langsung aja bawa guru SD-nya ke sini. Gile. Makanya itu gua Kurang ngajak dia. Iya, kurang persiapan apa podcast kita ya? Gila. Iya, Sampai makanya disiapin gitu. siapin gitu kan. Makanya kayaknya temen gue ini ada yang guru SD juga. Kita tanya dah kalau kesah dia sebagai guru SD, senangnya apa dan apapun gitu kan. Benar, benar, benar. Kita kan nggak tahu kan apa yang dirasakan guru SD kan. Jadi ya nggak usah panjang-panjang kali ya. Gue langsung panggil teman gue aja. Masuk. Iya. Kicu. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya teman-teman senior Five Project, kenalin gua Aris Abdurrofi. Salam kenal ya. Oh, terlihat sekali ya. Terlihat sekali Aura-aura kan. guru SD. Aura guru SD ya. Harus ramah gitu kan. Harus. Wajib salam ya. Wajib Oh, salam. Kan? Wajib. Karena harus mencontohkan kepada muridnya agar sopan. Betul. Betul. Salah Berarti satunya. emang Betul. lagi mode pabrik nih namanya. Gimana Iya, kan? kesehariannya? Sekali lagi ini kan nama Aris ya. Pekerjaan ini lu profesi sekarang kan jadi guru SD kan ya Pet ya? Oh ya, profesi gua saat ini guru SD ya di negeri ya. Gimana aktivitas lu keseharian minggu belakang ini, lancar kah atau gimana? Kabar. Aktivitas gua bisa dibilang padat sih. Soalnya kan selain ngajar dari pagi juga gua kuliah. Udah mulai aktif kuliah gua, juga tugas-tugas dari kuliah dan sekolah juga numpuk, jadi lumayan lah, agak produktif ya. Lumayan. Iya. Nih, produktif banget Wan, udah kuliah, kerja, lu aku mah gue makanya padat ya. gue nyempetin buat ini nih, buat ngosongin. Gila, terhormat gitu Wan. Terhormat banget nih seorang. Jadi gue
Apa? tugas segala macem nih gua kesampingin dulu nih. Wih, Gua pengen hadir Siap dulu. Pak Guru, hormat 2 nih buat kamu. Siap. Baik, jadi thank you, kalau thank you. besok Udah iya diundang. besok anak SD-nya nggak belajar ya gurunya begini ya gitu ya. Bukannya nyiapin pelajaran gitu ya. Siapin materi podcast Guru. Iya iya iya. Oke. Ya, thank Jadi you udah diundang ke sini. ah, berarti Aris ini sekarang ngajar di SD di mana? Pandeglang ya, Aris ya? Di Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Cipecang ya. Oh, Cipecang. Wih, lumayan jauh ya. Ya, lumayan. Lumayan. Kalau kalau gitu gue langsung aja deh. Gimana sih kayak cerita di balik lu bisa jadi apa ya guru SD gitu gimana tuh, Aris? Awal mulanya ya. Hmm. Ya, awal mulanya sih gue kan lulus SMK itu kan gue langsung kerja di Jakarta ya. Gitu. Karena kan Hmm. ya kita tahu kan kalau lulusan SMK itu kan biasanya langsung cari kerjaan ya dibandingkan kuliah Iya, gitu. iya. Iya, iya. Biasanya gitu pemikirannya gitu kan. Hmm. Cuman 2017 kan lulus kita 2000 setahun nganggur. 2018 gua kerja di Jakarta itu sampai 2020 ya. Gua mikir Tahun ya? kerja di Jakarta berapa tahun tuh? Setahun. 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun gua kerja di sana ngerasa bosen karena lulusan SMK itu kan kontraknya nggak lama ya. Paling lama 2 tahun lah. Oke. Kan setahun 2 tahun gitu. Akhirnya gua mutusin buat pulang kampung lagi ke Cipecang. Nggak lama selang 2 bulan gue dapet pelan dari guru gue di SD. Nah, Ditelepon guru gue langsung. di SD. Nah, guru gue di SD ini sekarang dia naik jabatan jadi kepala sekolah. Itu. Keren. Dan kebetulan deh fun fact-nya kalau di gue ngajar di SD gue ini dulu gue siswa di situ. Murid di situ. Hmm. Di SD situ. Ngabdi lah ini ya. Iya betul, gue balik lagi. Iya, iya, nostalgia iya. gitu ya. Buat ketemu Gua Dede ditelepon. gemes ya. Ya masih 13 tahun, 12 tahun gitu. Mana ada Terus gimana? 13 tahun. Gimana tuh, Riz? Iya. Ditelepon terus. Gue ditelepon terus gue ditawarin untuk kan kebetulan gue juga di SMP kan jurusannya komputer ya. Gue ditelepon ke sekolah gue disuruh bantu-bantu administrasi sekolahan. Bukan ngajar ya. Awalnya deh. Ngajar, tapi pertama kali gue disuruh membantu administrasi sekolah ya. Karena akhirnya gue nyoba gitu kan, gue datang ke sekolah, gue bantu selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan Jadi gue admin. Jadi admin staff gitu ya. Di staffnya kepala sekolah yang dulu juga pernah ngajar gue. Terus dari situ gue ngisi kekosongan kelas, kan ada tuh biasanya yang kelas-kelas kosong ya gue ngisi. Habis itu selama 2 bulan gue kuliah, akhirnya gue kuliah keguruan, kuliah di UT. Habis itu dari situ langsung gue disuruh pegang kelas akhirnya. Kelas berarti panjang juga ya step-stepnya untuk lu bisa jadi. Panjang. Terus lu dipercaya untuk memegang kelas berapa tuh pet awalnya? Awalnya kelas rendah gue. Kelas rendah. Karena waktu pertama kali ke situ banyak guru-guru ASN yang memang kelas sudah kelas 6, 5 dan kelas tinggi itu kan memang wajib diisi oleh ASN gitu kan. Wajib. Gitu. Jadi gue dulu tuh megang kelas 2 gue megang kelas 2. Gila, 8 tahun. Kelas 2. 8 tahun. Umur 7 dan 8 ya? Enggak 8 dong, Dap. Umur 7 dong. Iya. Ya 8 dan gimana maksud gue gini lu kan sebelumnya kan nggak pernah punya pengalaman mengajar ya kan? Dan itu kan yang lu temuin kan secara otodidak, dan lu pun mungkin secara beralihnya waktu lu terus belajar untuk mengembangkan
materi lu, mengembangkan cara bicara lu, mengembangkan menyampaikan biar anak-anak itu pada ngerti apa yang lu ngomongin. Itu tuh pertamanya itu gimana sih? Apa pertama sih pengalaman pertama lu harus ngajar, sedangkan lu ngajar anak kelas 2 SD gitu kan, yang dimana Adaptasi lah ya. adaptasinya Adaptasinya gimana? melelahkan gitu adaptasinya sih. Ya, pertama kali kan gue kan sebelumnya kan ngisi kekosongan itu kan gue mencoba memperbaiki ya. Pertama-tama kan eh gue ngajar ke kelas itu nggak dengan langsung nekat, enggak. Jadi gue mempersiapkan segala sesuatu yang dari guru-guru yang lain juga, dari kepala sekolah juga sudah kayak apa ya, ada rencana pembelajaran yang Ya, udah ya, ya. disiapkan, betul. Jadi gue dari situ selama 2 bulan kan ya gue ngisi kosongan. Setelah itu gue kuliah, mengambil bagaimana cara kan gue, kalau masyarakat di sekolah itu kan di situ kan katanya kan nggak mau ya diajar sama guru yang belum apa namanya ASN ataupun belum kuliah, nggak mau Hmm. masyarakat di situ. Jadi gue makanya memegang kelas itu setelah gue kuliah. Akhirnya gue eh, apa namanya dipromosikan lah gitu ya kan kepada masyarakat di situ. Akhirnya gue boleh megang kelas dan akhirnya gue apa ya mencoba mempelajari bagaimana mengajar kelas rendah gitu. Dan apa ya, ya dari banyak sih gue dari YouTube juga, dari diskusi dengan para guru-guru senior juga, terus dengan obrolan dengan diskusi dengan kepala sekolah juga. Adaptasinya tadi gue bilang agak melelahkan sih, soalnya apa ya, kelas rendah itu kan ya tahu sendiri lah, kalau di kelas itu Ya kan kadang nggak benar-benar fokus ya, ya nggak kadang nggak fokus, fokus. kadang lari-lari sana sini, kadang pertama kali gue ngajar di kelas rendah itu gue lagi jelasin materi gitu kan segala macam ya, dengan ice breaking lah, dengan ice breaking supaya mereka Ya, ya, agak ya. sedikit semangat. Cuman ada aja yang, Pak, mau ke toilet gitu, Pak boleh bukain tutup botolnya nggak, mau minum gitu. Jadi ketika gue ngajar ada aja siswa yang maju ke depan dengan dia apa ya, nggak memperdulikan pelajaran, jadi dia pokoknya ini ada yang sulit, tolong minta bantu, sulit minta bantu. Jadi gue Tapi rasa apa ya, adaptasi gue tuh harus harus apa ya, harus mencoba apa ya, untuk mencoba lebih buat sabar lagi mungkin ya. lebih sabar lagi. Jadi lebih perhatian lagi, lebih fokus lagi kepada mereka gitu, daripada pelajaran yang ingin gua berikan ke anak-anak itu gitu. Ya berarti secara keseluruhan lu juga ngelatih diri lu untuk agar lebih sabar lagi buat menghadapi Betul, mereka. Lu betul, betul, treatmentnya kan pasti beda juga kan, kalau gimana lu harus betul, kayak betul. gimana nih si cara anak ini biar fokus, biar bisa biar fokus untuk belajarnya juga, tapi dia nggak bete dengan belajarannya, dengan nggak bosen. Betul, betul. Paling kesulitan lu Ya, tuh ya. kesulitan gua itu sih agak apa ya, apa namanya, kan kita kan beda ya kalau ngajar di kelas eh, tinggi ataupun kita kayak kayak kita gitu kan. Kalau jadi gampang buyar lah fokusnya gitu untuk kelas rendah gitu. Dan gue kan emang dari apa ya, dari SMP itu kan gue suka anak kecil ya. Jadi gue nggak terlalu ke siswa kelas rendah itu, kelas 2 tuh gue nggak terlalu apa ya, nggak terlalu Se- bikin gue kesel gitu. Gue nggak gampang marah karena gue suka anak kecil gitu. Gue suka anak kecil. Jadi penanggepin mereka dengan penuh perhatian gitu kan, dengan penuh segala macam. Jadi supaya apa ya, mereka itu kan mencoba untuk bermain tapi ada pembelajaran di situ, daripada gua langsung ke pembelajaran di mana mereka kan juga lagi fokus-fokusnya di dalam kelas, juga kadang ada aja yang apa namanya, fokus sendiri gitu di kelas. Jadi kita kita nulis di depan segala macam, dia mah di belakang ya diam aja kan, fokusnya sama teman-temannya lagi ngobrol segala macam. Jadi gitu. Ya gue mencoba untuk apa ya, mencoba untuk pendekatan gitu. Jadi pembelajarannya tuh nggak cuman duduk aja di depan, nggak cuman juga berdiri depan, tapi gue mencoba keliling gitu. Cara belajar gue mencoba untuk lebih dari dengan siswa-siswa kelas Keren. 2 itu gitu. berarti Keren Gitu dia itu sih. ada ya. berarti dia ada secara nggak langsung dia pun mentreatment murid-muridnya dengan interaksi secara langsung, menyampaikan Betul, satu-satu.
betul betul. Ya karena emang Tuh. setahu gua kalau di SD itu biasanya skema kelas pun kan gimana guru yang atur kan. Jadi Hmm. emang pembelajaran di kelas ya gurunya harus menguasai gitu kan. Baik itu secara bermainnya nanti pembelajarannya. Emang ngajar anak SD kan buat gua lumayan sulit sih daripada yang udah gede gitu ya. Ya, Kalau yang udah gede tuh udah udah gede gede. paling kesel gitu doang. Keselnya beda gitu loh. Kalau udah gede kan keselnya kayak gua lah, gua kan ngajar SMK kemarin. Keselnya tuh orang sebenarnya orangnya udah tahu, tapi tetap salah itu kan bikin kesel ya. Beda gitu Betul, kalau betul. kalau Gua anak SD kan, anak SD mah ya belum tahu gitu loh. Keselnya hmm. jadi ya udah gitu. Beda. Lu gimana tuh, Riz? Kesel-kesel kayak gitu paling kan pasti sabar. Kalau kalau gue sih, kalau gue ngajar kelas rendah itu keselnya bukan kesel marah, tapi kesel ketawa gue. Udah Jadi ketawa. Iya kayak kan ada gue aja ada aja tingkahnya gitu ya. ada aja. Jadi gue pengalaman gue nih, apa yang bikin gue ketawa, gue waktu ngajarin baca kan, ya tahu sendiri kalau kelas 2 kan Hmm. sama kelas rendah itu kan membacanya belum terlalu itu ya. Gue ngajarin baca waktu itu dengan bacaan gitu, kayak vokal gitu, kayak contoh misalkan ba gitu kan. Hmm. Misalkan Budi Budi gitu ya. Pas ke bu, kita kan bu, dating itu tuh bu. Lalu ketika kalimat kata kosakata berikutnya di, jadi dia bu da. Kan jadi ketawa sama gue gitu kan. Berkali gue coba buat bu di bu, jadi da, jadi bude. Nah gitu. Jadi ke guanya malah apa ya, dengan sabar tapi dengan ketawa gitu, dengan apa ya, Betul, betul. nggak kesel gitu gua. Jadi ya gitulah Hmm. pengalaman gua Hmm. ya. Ya mungkin Oke. karena lu Itu sih suka juga sama anak kecil, jadi lu menikmati aja dengan betul. Menikmati aja. ketingkah anak Gue kecil menikmati itu aja. dengan gimana apa maksudnya kekonyolan ke absurd-absurdan kerendam-rendaman mereka. Iya, iya, Ya, iya. itulah. Nah, tadi sebelum jauh nih, Riz, tadi lu bilang anak kelas 1 kelas 2 diajarin baca, tapi gue punya pendapat soalnya kemarin. Menurut lu anak Oke. kelas 1 kelas rendah lah ya kita sebut, itu wajib nggak sih mereka untuk bisa baca? Menurut pandangan lu aja nih, Kalau pandangan lu gitu. oke. Kalau untuk sekarang ini kan ada tuh yang namanya transisi PAUD ke SD itu kan. Oke? Transisi PAUD ke SD itu di mana kalau misalkan si SD anak PAUD itu ketika masuk SD yang sampai bikin shock. Kayak pertama gitu, misalkan dari dia masuk PAUD itu kan biasanya bangku-bangkunya udah berwarna gitu kan. Ketika masuk Hmm. SD, kita harus menyesuaikan dengan di PAUD, ya kan? Nah, dari situ aja dari PAUD aja mereka itu kan memang betul, mereka tidak tidak menekankan belajar untuk membaca, menulis ataupun Hmm. berhitung. Jadi Hmm. kayak bermain, lebih banyak kalau waktu belajar Betul. di TK dan PAUD itu lebih banyak bermain. Ketika masuk ke Hmm. SD diwajibkan untuk membaca calistung kan, membaca, Hmm. tulis dan berhitung. Menurut gua sih itu enggak, kalau gua ya pendapat gua juga enggak setuju dengan kelas rendah itu, apalagi kelas 1 langsung diprogramkan langsung calistung. Apalagi kan pemerintah juga kan sekarang udah sempet nih menghapus menerima siswa baru di SD itu untuk supaya bisa calistung. Sekarang kan udah Hmm. dihapus tuh. Dihapus udah Hmm. bisa. Cuman gini, maksud gua, kalau misalkan calistung dihapus, untuk anak SD ini, anak 1 ini tidak belajar menulis, berhitung ataupun membaca, alangkah baiknya untuk sistem kenaikan kelasnya, ulangan juga sebetulnya sebaiknya dihapus, menurut gua. Kenapa? Kalau misalkan kelas 1 kita fokuskan untuk pembelajaran bermain ya, tidak tidak memfokus kayak adab deh, kita kelas 1 kita fokuskan kayak di pembelajaran di Jepang, di luar negeri gitu kan, fokuskan ke Ya, adab dulu betul. daripada calistung. Nah, kalau misalkan kita ikut seperti yang di Jepang seperti itu, masalahnya bagi guru kendalanya adalah di ulangan untuk kenaikan kelas. Hmm. Jadi ketika Hmm. gini, ketika siswa kelas 1, oke kita kita jangan ada pembelajaran calistung. Tapi ketika naik kelas diadakan ulangan. Itu Nah, ya. kendalanya. Justru Iya, iya, nah iya, itu, iya. justru kan itu apa ya? Keresahan gua. Maksudnya Betul, nih, betul, betul. Calistung dihapus nih. Siswa PAUD masuk SD udah bisa tanpa membaca, tanpa menulis udah bisa. Cuman Betul. kendalanya ketika kenaikan kelas. Kita Hmm. siswa itu kan wajib naik kelas dari nilai ulangan. Kalau ulangannya tidak dihapus, gimana caranya mereka bisa menjawab ulangan? Iya Itu memang maksud gua. sistemnya belum apa ya kayak Sistemnya
integritasnya apa belum ya? nyambung gitu ya. Betul, Iya, iya, betul, iya. Bener, betul. gue juga soalnya Apa? gue salah satu yang gak setuju soal kayak gitu. Dan kenapa ya, kayak maksudnya kenapa ada ujian tuh disetarakan di setiap wilayah gitu, karena kan tiap wilayah nggak mungkin sama gitu loh tingkat pendidikannya kan gitu. Jadi Betul, harusnya betul, betul. itu dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing sih menurut gue. Yang penting memang tidak tidak Hmm, tidak lari dari apa ya, kayak tujuan pembelajarannya tadi kan. Misal kayak kelas 2 harus kurikulum sudah ya. bisa ini. Iya, nggak jauh dari sana. Intinya harusnya setiap sekolah punya kayak sistem apa ya, naik kelas lah atau ujiannya itu masing-masing gitu. Jangan disetarakan gitu. Karena kan nggak semua orang apa ya, anak-anak dari Papua gitu kan nggak mungkin sama tingkat tingkat Iya, 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 Nah, tingkat gitu. ya. gitu loh. Maksud Nah, gue iya, itunya paham, loh. paham, paham, paham. Makanya kenapa buat gue kayaknya anak rendah yang kelas rendah tuh nggak perlu apa wajib bisa baca gitu. Maksudnya dia Betul, diajarkan betul. yang dasar-dasar tuh benar gitu. Cuman tidak dipatokan lu harus bisa gini untuk naik gitu. Kan itu aneh aja gitu. Nah, Berarti aneh aja. Aneh-aneh. mungkin kalau bisa dibilang sistem kenaikan kelasnya diubah dengan tidak Betul, menggunakan iya. ujian. Mungkin dengan Betul, cara betul. Jangan cara yang berbeda yang bisa untuk jadi pertimbangan dia bisa lolos ke kelas berikutnya atau gimana. Betul, kayak Karena gitu. karena kalau misalnya ngedengar dari perkataan lu tadi, kalau misalnya kelas satu harusnya masih bermain, belajar adab dan lain-lain. Terus pas ujiannya, pas kenaikan kelasnya dia harus ngerjain sebuah soal dan dia pun dari selama setahun itu kan nggak mengerjain itu, ya anaknya juga pasti perasaan iya. setahun ke belakang nggak ada nih kayak gini-gini. Perasaan gue masih main dadu sama yoyo loh. Ini kok udah ada tambah-tambahan gitu kan. Iya, iya. Ya itu benar. Karena gue sih selalu ngelihat pendidikan gitu ya, mirisnya kenapa disamaratakan gitu. Kayak gini aja kan, kalau lu sama gue kita punya minat yang beda. Misal gue contohnya gue pintar di IPA, lu pintarnya di IPS. Apakah lu yang nggak pintar di IPA bisa jadi nggak lolos naik kelas gitu gitu? Kan Iya, itu standar yang beda gitu Kak. Setiap iya. anak itu punya punya bakatnya atau punya minat masing-masing gitu. Jangan disamaratain gitu loh. Kalau ada satu anak nggak bisa matematika kan, tapi siapa tahu bahasa Indonesianya lebih baik dari anak Bagus. matematikanya gitu loh. Itu poin gue sebetulnya. Seninya lebih tinggi, apalagi kan anak-anak kebanyakan ya anak-anak yang kreatif tuh matinya di SD SD biasanya, ya kan? Kalau yang kayak Ya, dia gua suka gambar atau suka origami atau apapun yang nanti biasanya itu tuh dimatikan. Nggak tahu ya, bukan maksudnya dimatikan, mungkin secara tidak sadar dimatikan oleh lu harus nilainya harus kayak gini. Itu tuh nggak penting karena itu nggak dihitung oleh Iya, nilai. itu. Itu maksudnya ya kebanyakan. Iya, iya. Gue tuh selalu miris gitu loh, Riz. Kayak anak SD sudah punya beban gitu. Aduh, kasihan banget. Lu anak kecil udah kasihan, kasihan. disuruh nilai lu harus sekian, kamu harus belajar, malam-malam masih belajar. Harusnya main aja udah. Betul, Biar betul. dia Itu tahu, juga biar... kan Hmm. Gimana, Riz? itu juga kan di sekolah itu kan ada KKM ya. KKM itu kan nilai ketentuan Nah, buat naik kelas kan. Nah, seperti hmm. yang lo bilang tadi gitu. Apa namanya? Dia mungkin di akademik dia IPA, IPS, bahasa Indonesia mungkin dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bagus nilainya kan di bawah Hmm. dia masih di bawah KKM lah gitu. Tapi nilai PJOK dia selalu di Nah, atas nilai 80. Itu dia, Pak. Itu kan artinya bahwa mungkin dia nggak lulus di pelajaran lain tapi di PJOK dia di betul, olahraga bagus. Maksud gua betul. jangan dipandang bahwa dia bodoh gitu. Maksud Iya, gua dia iya, di iya, sisi iya, gua betul, yang betul, betul. ini nggak bodoh dia enggak. Tapi dia di PJOK bagus gitu. Iya, Nilainya prakteknya Hmm. bagus. Jadi maksud gua ya gitulah. ya emang mungkin Jangan sampai dia di disamaratakan. bidang materi sama matematika emang dia lemah di matematika aja. Kelebihan dia emang ada Betul. di PJOK. Gimana? Mungkin ya ini emang keresahan udah lama sih. Mungkin kebanyakan mungkin sistem di kita tuh harus bisa meratakan. Jadi lu harus bisa matematika, lu harus bisa bahasa Iya. Inggris, lu harus bisa PJOK. Jadi lu nih tadinya punya kemampuan di bidang olahraga, di bidang kesenian, lu tuh harus kayak anjir, gue percuma udah bagus-bagus di bidang kesenian, gue dapet Betul. 100, gue udah bikin karya, udah ini. Ya kalau yang lainnya masih jelek gitu. Mm-mm.
Jadi Maksud gue gituan. Betul. ya mungkin Betul, kalau betul. mungkin ya kedepannya ya lu kalau misalnya emang punya di bidang ke olahraga ya itu kan mungkin ini calon atlet nih udah ketahuan nih, jadi lu Betul. sebenarnya untuk mencari bibit muda Udah ke depannya gampang gitu sebenarnya kan. Betul. Lu Betul. dia pintar di matematika, kita taruh sini nih Benar. buat Benar. jadi apa sih kayak insinyur atau apa di bidang IPA, fisika, Iya, kimia betul. mungkin ya. Karena orang tuh porsinya beda-beda. Mungkin lu di bidang Benar. dia jago di bidang Setuju. satu belum tentu dia jago di bidang dua gitu kan. Begitupun sebaliknya. Itu dia. Dan Makanya- kadang juga gini, Wan. Kadang peran orang tua juga sangat-sangat ngaruh sih. Peran orang tua tuh kadang apa ya, kayak zaman dulu kita ya, zaman dulu. Iya, Misal iya. kita jelek di matematika nih, bagus di IPA. Kita malah dilesin matematika. Kalau menurut gue itu logika yang salah gitu. Kenapa yang lu nggak minat aja Iya. malah dipaksain buat les gitu? Iya, iya. Yang lu udah Setuju, minat setuju. di IPA, IPA-nya malah jadi mendem, matematikanya belum tahu naik apa enggak gitu walaupun dilesin. Oh, Kenapa enggak pola pikirnya dirubah gitu loh. Kalau ada yang jelek, ya udah itu memang bukan minatnya dia. Kalau ada yang bagus, ya itu yang diangkat yang tadi lo bilang gitu loh. Karena kan bahkan gue inget soal kalau nggak salah Ki Hajar Dewantara ya pernah ngomong. Jadi kalau kita menilai seorang anak dari cara ikan memanjat pohon nggak bakal sampai gitu. Iya, Gue lupa, iya. pokoknya kata-katanya gitu aja. Iya, iya, Kalau iya. kita menilai anak dengan cara kita melihat ikan memanjat pohon, ya nggak bakal sama. Iya, nggak Ya bakal anak bisa. tuh beda-beda semua gitu. Itu sih, itu lumayan apa ya, jadi keresahan sih buat pendidikan. Benar-benar seru ya. ya, gua setelah terjun ke dunia pendidikan itu keresahan itu mulai apa ya, rasain gitu. Muncul ya. Mulai muncul keresahan-keresahan yang lu harusnya gak kayak gini deh. Harusnya kayak gini. Nggak harus kayak gitu. Betul. Tapi nggak bisa sendiri ya. Tapi nggak bisa kalau cuma yang punya pola pikir lu 1 atau 10 orang gitu, sedangkan 100 orang yang punya pola pikir sama aja masih kalah. 1000 aja masih kalah menurut gua ya. Belum bisa. Emang udah Itu dia. emang Udah dari darah daging loh. iya, emang udah harus dari orang tuanya juga kan. Betul. Setuju. Soalnya mungkin dulu tuh lu nggak bisa matematika atau lu nggak bisa nilai lu yang jelek, ada yang merah, lu tuh dianggap bodoh. Sebenarnya tuh lu nggak Betul. bodoh, cuma emang lu nggak berbakat aja di bidang itu gitu. Ya kan? Benar. Iya. Lu nggak- hanya itu. Lu nggak berbakat aja di bidang itu, sedangkan lu bakatnya Iya. di bidang olahraga gitu, lu bidang bulu tangkis. Mungkin kalau misalnya pendidikan, nggak tahu ya. Ini bayangan gue nih yang tiba-tiba bayang aja. Kalau misalnya lu jago di atlet, ya udah lu, gue kayaknya cocok di atlet nih. Fokus. Udah fokusin ke atlet. Nah, kan nih nanti contoh. Pemerintahan pengen nyari atlet tuh dengan mudah, tinggal lihat sekolah atlet. Gampang. Iya, tinggal ngambil dari sekolah atlet. Terus misalnya lu pengen fisik, gue kayaknya jago di fisika deh, gue seneng banget di fisika, matematika. Kita udah tahu tempatnya di mana. Kita udah tahu tempatnya. Lu mau ngambil orang yang jago fisika, berarti di sini nih. Betul. Di sini Itu nih dia. lingkupnya. Lu mau sejarawan atau apa? Berarti di sini lingkupnya. Itu jadi sebenarnya lebih terstruktur ya menurut gua gitu. Jadi pemerintah pun nggak bingung gitu. Mana nih generasi emas ya, generasi emasnya kan kalian matikan secara tidak sadar ya, mana nih generasi emas. Kalau kata Bu Susi ditenggelamkan ya. Iya, bakatnya. Sebenarnya mereka udah mengeluarkan bakat mereka dari sejak dini. Cuma Betul. Iya. karena kondisi sistemnya mungkin sistemnya nggak jelek sih, cuma Orang kurang. dalam ya. Iya, mau sistemnya nggak bisa kita bilang jelek sih. Cuma mungkin Ya. kurang sesuai. Semua tidak menjalankan. Iya, Mas. semua Gitu tidak aja. menjalankan aja. Sistemnya kok tetap Betul. bagus, menurut gue bagus. Cuma kurang mungkin lebih bisa diperbaiki lagi. Betul, itu dia. Karena emang kalau iya nggak serius kayak setuju anak SD itu sebetulnya arahnya hanya mau mencari minatnya apa gitu kan, dan senang sama belajar kan, yang penting itu ya Riz. Setuju. Ya kan kalau Jadi jadi gimana Riz? ya jadi ya kita fokuskan ke minat bakat mereka gitu dari kecil gitu kan. benar. Justru udah SD itu kan apa ya?
Ya mereka bisa baca, tulis ataupun mereka bisa berprestasi di SMP. Di SMK itu kan terlihat dari SD, ya Betul. kan? Betul. Dari SD Mm-mm. dikembangkan. Nah, jadi tinggal langsung nih. Jadi ketika orang tuanya tahu, oh setuju juga kalau orang tua itu jadi apa namanya faktor gitu kan. Eh, Betul. si anak ini bakalan kedepannya ini dia berprestasi atau enggak gitu, misalkan di bidang olahraga Hmm. gitu. Jadi ketika Hmm. si anaknya ini memang misalkan jago di bidang olahraga kan dari pengalaman gua nih setelah mengajar di kelas rendah itu kan keresahan gua dulu-dulu kan kok ini mohon maaf nih maksudnya kan guru-guru kelas tinggi itu kok ngambil apa ya peserta-peserta untuk dilombakan di sekolah gua itu kok malah kurang bagus gitu. Jadi gua kayak mikir gimana seleksinya mereka bisa Oh ya. mengirim siswa ke tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah setelah gua sekarang megang kelas tinggi, gua sekarang megang kelas 5 kebetulan. Hmm. Udah mulai megang. Megang kelas 5 udah mulai megang kelas tinggi. Terus sekarang lomba-lomba di tingkat-tingkat itu gue yang gue yang menyeleksi. Jadi ketika betul Hmm. tadi kita hanya menjalankan dan memisah-misahkan ketika mana yang bagus di bidang olahraga, ini kita pisahin nih. Jadi ketika ada perlombaan kita nggak usah seleksi. Ini orang Betul. udah bagus bakatnya. Ataupun Betul. nanti misalkan di tingkat apa namanya Cerdas cermat gitu kompetensi atau IPA dan apa. matematika. Tuh, Ya. IPA dan matematika nih. Gue selalu memantau nih di setiap semester mana ya di bidang matematika atau IPA yang lumayan baik nilainya. Jadi disitulah ketika ada perlombaan di bidang seperti itu, gue udah langsung tahu ini orang ini, Betul. gitu. Iya, Ini ini kita bisa, kalau ini kita kirimkan, gitu. kalau udah kita udah tahu yang mana yang Enak bisa, banget. kita gampang kan memilihnya. Enak banget. Iya, kita nggak usah harus seleksi. Enak betul Pak. Maksudnya kita nggak usah harus seleksi ribuan atau ribuan orang Iya. random yang mana. Kita tinggal seleksi. Lu mau masuk, misal contoh masuk timnas, lu masuk ke timnas nih. Ya udah lu seleksi yang olahraganya aja. Ngapain dong orang matematika ikut Iya. lu seleksi juga kan? Itu kan Itu salah dia. salah pergaulan kan yang orang matematika. Kenapa aku di sini? Kan bukan bidang aku gitu kan. Betul. Itu dia. Malah Iya, sebenarnya kalau kita bahas terus nggak bakal habis iya sih. sih, nggak bakal habis sih kalau Nggak bakal dibahas habis, terus. nggak bakal habis. Betul. Kalau itu kan keresahan banyak lu di kelas rendah ya. Kalau keresahan lu di kelas atas apa ini sekarang? Keresahan gue ya masih kenakalan-kenakalan lah. Jadi kayak apa ya? Di kelas tinggi itu kayak apa ya? Keresahannya paling cuman apa ya? Iya paling aja kalau gue masuk kelas mereka masih pada nongkrong di luar gitu kan. Udah mulai bandel ya. Terus ya masih ada aja yang minggat. Gue nggak tahu ya. Buset, ada yang madul. Bisa dibilang bahwa gue guru yang mungkin bisa disenangi sama anak-anak, bisa Oh, iya. dikangenin. Cuman mungkin ya faktor lingkungan aja mungkin anak-anaknya. Jadi keresahannya ya nggak apa ya, nggak Bukan di begitu. bidang Gini, akademinya lah ya. ya betul. Jadi gini perbedaannya. Gue dulu di kelas rendah itu kan pada apanya namanya pada masuk semua kan siswa-siswanya pada lengkap. Kalau di kelas tinggi Iya. kan kadang dari siswa 30 itu paling ada beberapa yang hanya di kelas gitu aja sih keresahan Iya. gua. Berarti lu tuh tipe guru yang santai gitu ya. Jadi pas murid-murid kakinya pada di Santai atas aja. meja. Ya, enggak dong. Oh, Enggak enggak dong Paris gitu. Enggak gitu. Enggak, Enggak enggak, bisa enggak. dong. Harus Enggak gitu. mencontohkan. Tetap harus mencontohkan mana Oh, yang baik gitu. ya. Tidak boleh duduk Nggak di meja. bisa. Kirain kan belajar. Tidak boleh. Halo Paris. Belajar apa ini kita gitu. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Tapi Iya, bener, Jangan bener, sampai bener. temannya duduk di bangku temannya juga ya. itu hal yang berbeda. Tapi Tapi Jangan sampai kan salah loh. iya. Ya orang kan duduk di bangku, udah duduk di bangku temennya ya jangan. Waduh. Salah kan itu. Gitu. Semuanya tuh bingung, lu ngapain duduk di paha gua? Oh maaf, gua kira bang gua. Iya. Ya Tapi- kadang ada aja begitu kan bercandanya kelas. Tapi Iya. gimana Pet? Bercanda Selama kelas lu tinggi jadi banyak bercandanya ya. iya, selama lu jadi guru, apa ada bibit-bibit unggul Pet yang terlihat Woi. Ya, namanya bibit unggul ya banyak lagi. Banyak lagi. Banyak dong. Lu nih bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Anak SD zaman sekarang tuh badannya pada posturnya bagus-bagus. Oh gitu. Pada Oh. iya.
posternya pada tinggi, pada kalau kata dibilang tuh pada aduh Bongsor. kayak badannya tuh nggak kurus kayak zaman dulu gitu loh. Tapi Berisi badannya berisi itu yang gitu. buat yang cewek kan, yang buat cowoknya kan jadi kuntet-kuntet kan, jadi kurcaci gitu kan, Yang kecil-kecil. cowoknya kayaknya sih nggak ada perubahan ya buat cowoknya ya. Masih ada masih hitam ya. Gua bukan rasis ya bukan ya maksudnya. Ya nggak beda jauh dengan gua Iya, iya, dulu, iya. nggak beda jauh. Itu sih. Malah yang berkembang Ya begitu yang kan. cewek-cewek Karena nih. mungkin udah kenal berdandan gitu Oh kali iya, ya. mungkin, iya. Oh mungkin udah beda zaman ya. Hmm. Nggak kenal. Ada aja sih gue nemuin siswa yang bawa kaca di sekolah ada. Bener, itu dia. Ya. Nah kalau gue sebenarnya punya keresahan dulu ya di pas lagi di SMK tuh gue pas kalau mikir ya, misalnya kayak ada kelas 1 nih yang baru masuk siswa baru, itu ada tingkah-tingkah aneh. Pokoknya yang aneh aja, itu gue selalu balik lagi ke ini guru SD-nya kemana ya? Gue bilang selalu kayak gitu. Ketika ada siswa yang udah di tingkat SMK gitu, dan maksudnya, lah ini kok anak SMK begini gitu, gue selalu mikir, ini anak SD-nya, pas SD gurunya ngapain ya? Gue pikirnya kayak gitu terus. Kadang gue suka mikir yang, anjir, di SD ngapain ya dia gitu? Kok SMK masih begini gitu? Kadang gue masih nemuin, ya maksudnya maaf ya, masih ada yang nemuin kayak nggak bisa baca di SMK. Itu kan Betul. fatal ya, Anjir, fatal kan? Itu memang dari sekolah SD-nya. Pasti Memang dari guru-guru SD, tuh harus karena bukan paham. SMP. Betul, SMP kan sudah tidak lagi betul, betul, mengajarkan gitu kan, maksud gue itu. betul. Itu yang kadang kadang gue pikirin, itu fatal kan. Pernah gue tahun sebelum itu nemu, maksudnya nggak kesaringnya juga kok bisa masuk, gue nggak ngerti ya. Ada satu siswa yang nggak bisa baca, serius. Itu kan Betul, betul, fatal ya, aja lu harusnya lu betul, SMK betul. udah, maksudnya bisa baca buku sendiri, ini harus kita ejain lagi tuh. Fatal banget. aneh banget sih ya Oh, kalau Mas. gua waktu SMP punya temen yang nggak bisa baca sampai lulus loh itu. Jadi emang wah kan jadi gue berpikir juga sama temen gue, "Nah, ini waktu SD ini dia sekolah apa bolos mulu gue Itu gitu. Dia dia. diajarin Itu. apa gitu kan. Iya, iya. Gue bingung nih. Ya gue ya mencoba ya akhirnya kan ya di waktu ya kalau udah SMP kan udah telat ya jatuhnya ya. Jadi Iya, kan jatuh. Betul. dia waktu SMP tuh kelas 1 sampai kelas 3 dia sama sekali nggak bisa baca. Jadi maksud gue gini, dia nggak bisa baca tapi kok bisa lulus sekarang udah masuk SMP kok bisa dilulusin gitu maksudku bisa dilulusin Ujiannya kan jangan gimana ya dia, zaman Cid? iya Ya, zaman bahkan gua jangan dulu kan ujian, waktu Wan. SD Iya, kayak gitu kan. Emang gua Apakah SD dia dulu gacanya hoki ya? Kayak materi A B C D pakai dadu gitu kan, terus taunya bener semua gitu kan, jadi 90 lolos ini. Hokinya tinggi tuh, hokinya. kelas itu dari mana Aneh juga ya. Iya. Bahkan Tapi- mungkin nulis namanya Aneh. sendiri aja bingung itu. Pak gua nggak sempet lihat ya gua nggak tahu dia nulis Iya, apa kan? dia tahu bisa atau enggak gitu Iya, itu Ah, dia. gua ini kok bisa tulis- dilulusin gitu Iya sih, aneh juga sih kalau misalnya udah SMP apalagi SMK yang lu bilang tadi nggak bisa baca sih. Itu sih Fatal. fatal. aneh fatal Ya, ya. Ya, ini seru lah kita ngebahas tadi kan Nah, Aris panjang. profesinya Ya. SD itu seru banget sih. Maksudnya kalau dibahas pun kita bisa durasinya panjang banget. Panjang Dan banget. ada topik kedua yang kemarin Irwan tuh ngomong katanya ada cerita hubungan yang menarik di balik Aris ini katanya. Apa tuh? Wan? Iya. Jadi temen gue ini dia tuh cowok yang tampan dan pemberani, ya kan? Kita bisa lihat Penyuka anak-anak. nah dari mukanya penyuka anak-anak, ya bisa dibilang pedofil. Nggak pedofil kan, tapi penyuka anak-anak ya kan? Enggak kan? Aman kan? enggak Yang mau gua dapat makanya nilai, jadi gua yang dapat nilai tinggi nggak disuruh kayak ayo sini sama papa, enggak kan? Enggak Enggak dong. kan? Enggak. belum kepikiran ya enggak Salim masih megang tangan kan, bukan Iya, megang yang lain. Salim masih pegang. Salim masih apa dong? Ya kan? Ini dia nih, Kenapa tuh Wan? Hubungannya kenapa? hubungan dia tuh sangat keren. Dia tuh LDR dengan wanita tercinta wanita yang dia cintai. Tapi LDR itu bukan cuma LDR sebatas LDR kabupaten, antar kota, provinsi, pulau. Lemah itu. Oh ini apa nih? Ini LDR-nya antar negara. Wuh, gile. Cewek Ini baru the real RDR ya. RDR. Padahal di Malaysia kan cewek lu, ya kan Bet? betul Ya, betul cewek di jadi Malaysia.
cewek Aris ini ada di Malaysia. Padahal kan sekarang kan lagi sama cowok lain. Waduh. Gua orangnya positif thinking aja sih. Iya. Emang anak Gua- guru SD itu biasanya harus Oh positif iya, ya. harus positif. Betul. Karena dia kan harus memancarkan aura-aura positif, ya kan? Nggak Betul, boleh betul. memancarkan aura negatif. Tapi sebelum jauh kok bisa LDR? Kenapa tuh, Riz? Apakah memang dulunya satu kota? Apa dia dapat pekerjaan di sana? Apa gimana? Jadi pacar gue ini kan emang tingkat apa sama juga sekolahnya SMK juga, ada kelas kebetulan. Oh, Ada yang di kelas. SD, Oke. yang SD. Yang di SMK dong, bukan. mungkin Gue kira yang dari SD kan, dari SD gue kira. Oh, bukan ya. Tidak dipantau. bukan. Dari SMK ya teman-teman ya, diklarifikasi. Terus ditebelin. Dari SMK terus gimana, Ya. Riz? Ya, jadi kan waktu SMK itu kan kita jurusannya sama tuh, sama-sama RPL ya, komputer juga. Ya, jadi sering ketemu lah gue sama dia, cuman ya jarang ngobrol juga. Jadi pas gue lulus itu, gue kan kerja di Jakarta. Ternyata dia itu setelah lulus itu dia langsung mencoba untuk melamar kerja di Malaysia. Uh, Setelah itu dia apa ya, kan gue pulang tuh tahun 2020 ya, 2020 itu 2020 gue pulang itu. Nah dia juga sempat pulang. Gue cuman nggak ini sih, apa ya, awal pertama jadian tuh nggak ketemu. Cuman gue pertama kali komunikasi lagi lewat DM Instagram. Gitu ya. Agak genit ya kamu ya. Jadi gue DM dia tuh, kan gue bingung kan, gue ngeliat statusnya dia, kok dia kayak bukan di Pandeglang gitu kan, kayak bukan di Indonesia gitu. Terus gue DM ya kan, ya gue sepik aja gitu kan, gue tanya-tanya. Oh, buaya ya kamu ya. Gitu kan. Dan akhirnya dari situ, dari DM itu gue coba buat ya gimana caranya gue dapat nomor WA-nya lagi gitu kan. Akhirnya dapet nomor WA-nya, gue ngechat lagi di WA. Setelah itu dia pulang setelah masih di Pandeglang ini, gue ketemuan. Akhirnya gue jadian. Ya dia itu masih belum putus kontrak, belum. Dia masih kerja di sana. Oke. Dia dapat cuti sebulan, biasa pulang ke kampung. Setelah itu balik lagi ke sana, ya gitulah. Jadian di sini di Pandeglang ini, ketemuan, ngobrol kan, udah lama di DM juga, jadian. Terus gue ditinggal lagi ke Malaysia. Gitu. Ya karena kan di Malaysia kan Jadi dia punya cowok juga gitu. Aduh. Ke Malaysia. Gitu kan, Pet? Punya cowok juga kan? Iya. Lu kan Enggak lah. Oh, Dia di enggak. Malaysia itu dia punya prinsip ya, yang gue yakinin ya. Kenapa nih? Gue modal percaya aja ya. Cuman ya itu dia gini, dia kerja di sana itu ya hanya apa ya, dia untuk pasangan itu dia pengennya lokal, tetap orang Indonesia, dia nggak mau orang sana gitu. Iya. Ya kan banyak TKW juga yang lokal cowok di sana. Ada sih banyak sebetulnya, cuma saya sudah mulai lemas ya ditanya seperti ini. Oke. Tapi udah berapa tahun lo menjalin hubungan LDR itu? Gue udah 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Lama lo itu. LDR. Kuat ya? Kuat ya. Ya kuat, ya berat lah, lo tau sendiri kan, LDR beda kecamatan sama kabupaten aja berat banget. Stop, apalagi beda negara lo, ini berat coba. Tapi ya mau nggak mau ya gue masuk. Tadi kan gue maksudnya kan sama dia itu kan ada prinsip gitu kan. Ya dia prinsipnya itu bahwa ketika udah jadian sama gue ya nggak akan macam-macam di sana. Maksudnya macam-macam tuh nggak akan cari yang apa ya, enak ya yang di sana. Jadi dia itu fokus kerja. Kebetulan kan dia itu memang jadi tulang punggung ya di keluarganya ya. Jadi dia fokus kerja aja kebetulan. Jadi emang orang tuanya juga kan hanya berdagang. Jadi ya, dari dia lah ininya pemasukannya kan. Jadi ya begitulah lah, gue sangat tapi tidak mempedulikan apapun gitu. Tapi sorry nih, biasanya kalau yang tulang punggung tuh kalau dia capek nyari suami.
Justru aku sangat justru itu makanya gua selalu diceter ini kapan ya pulang dilamar gitu. Nah, tapi Iya, kalau iya. kayak kontrak di sana berapa tahun lagi gitu, Riz? Apa masih panjang gitu? Kenapa? Terus suara gua hilang nih. Kalau Eh, kalau enggak, kalau dia baliknya tuh kapan gitu atau kontraknya masih lama apa gimana? Hilang kah? Hilang Kenapa? nampaknya. udah ada Kenapa? aman, 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 aman. Ada aman. Apa? Agak aman. Yang mau diulang pertanyaannya. Kan cewek itu tuh baliknya kapan gitu? Apa masih lama kah apa gimana? Ya, kontraknya ya, terutama untuk kontrak dia kerja tuh sampai kapan? Ini dia kemungkinan habis ini 2026 gitu. Jadi ya Masih lama. Masih lama masih ya? lama ya. Ya untuk pulang ke kampung ini ke Pandeglang ini sih dia biasanya apa ya? Tergantung dia sih kan biasanya kan dapat cuti sebulan tuh. Ya kemungkinan ya kalau emang dia tahun kemarin 2023 dia pulang. Tahun ini kemarin Oh, Lebaran juga dia pulang. itu Jadi pun ya cuma berapa gimana minggu moodnya doang aja sih. kan? Ya kan? Beberapa minggu aja gitu. Iya, dia kan Kalau segimana kalau apa? Oh, Masih gimana Pak? lanjutin, kalau lanjutin. kalau kalau Lebaran sih cuma seminggu ya kalau Lebaran. Tapi kalau di hari-hari biasa 1 bulan. Gitu. Jadi berarti dia pulangnya segimana dianya aja kan? Segimana dia? Kayak Ya, segimana mood dia aja deh iya. kayaknya pulangnya. Karena kan di sana juga ada yang nunggu, jadi nggak boleh lama-lama di sini. Oh. Oh, oh, oh. Gua nggak tahu kenapa ya. Gue Kenapa? seneng banget ngegodain dia kayak gini karena Eh, Aris ini duet Gemini gua. gitu. Oh iya betul. Gue Betul betul. Jadi tuh buat Gemini sama dia. Gitu. Oh, Best kalian friend gimana percaya lagi. gua bintang ya? Oh iya, enggak sih. Cuma dulu aja Oh. suka di ini aja kayak lu Gemini Gemini karena kita punya satu persamaan apa ada tai lalat di sini apa ya? Apa di mana gitu nggak tahu gue lupa. ya Thailand gua di sini kan. Di sini ya, sini. Kita ada sama gitu. Makanya kita disama-samai. Iya gitu lah. Kan kita Ya, zodiaknya sama ya. Gitu. Terus juga kan waktu SMK ya bisa dibilang gua sama Irwan tuh paling deket lah ya. Cuman emang kenapa gue diundang ini kelima gua ini? Kenapa gua nggak Wis, pertama gitu? gile. Gimana ya? Nungguin ternyata lu Aris. maaf. Saya tadi gue yang menawar. Maaf nih duet Gemini. Setahu gua kan lu tinggalnya di gunung, ya kan? Dan terakhir Betul, kali betul. kita diskutan itu lu jadi robot, ayo gitu kan. Tapi kan kemarin gue baru tahu ternyata lu ada di bawah. Sorry best friend, sorry. Ya kebetulan Mas Dapa, kebetulan kan gua itu Ah. emang rumah gua di gunung ya. Dan ya orang gila macam mana yang bikin rumah di gunung? Gua tahu. Ya gitulah. Jadi rumahnya apa ya? Kosok banget gitu dalam. Dan Jadi lu mau jadi tahu emang kendalanya sinyal. tempat Apa? tinggal dia dulu namanya tuh Kadu Anjing. Kado anjing, Betul, Heeh. betul. nyeleneh amat. Tidak ramah jadi tinggal di mana lu? Kadu Anjing. Gitu. Agak ngegas ya. Makanya gua nggak pernah Apaan ngegas tuh gitu? dengan alamat. Iya, Apa? Gitu. Tapi kan lu bakal lu juga pengen ke jenjang yang lebih serius kan dengan pasangan lu. Oh iya benar. Semoga Ya, aja semoga maksudnya LDR-nya lancar lah. ya LDR-nya itu membuahkan hasil. Amin. Ya, Ya. Itu juga yang pengen gua tunjukin ke lu sih Wan supaya Ya. berhasil. Wah, itu keren banget sih, Riz. Itu keren banget sih. Jawabannya pakai tindakan tuh keren sih. langsung lihat kan dia nggak sama cowok lain tapi dia sama gua. Dia mau kayak gitu kayak. Iya, yoi. Ya lah Ya, tapi semoga aja lah. memang LDR sulit sih, LDR sulit lah ya. Betul. Sulit banget. Tapi Modalnya cuman kepercayaan sih emang. ya Kita kan semoga nggak tahu ya. Apa tuh? Kita nggak tahu ya dia ngapain di sana. ya Kita cowok modal lain percaya gua doang. bilang. Sama cowok jadi Ya, sana. Cowok lain. Lagi ngapain, Wan? Ya lagi Iya, makan malam mungkin Oh. jalan nonton bioskop dia kan. Lu nggak tahu kan sekarang Oh. detik ini dia lagi ngapain? Ya kan? Gua nggak tahu dia ngapain ya. Gua Ya. sih. Lu ada chatan nggak beberapa detik yang lalu?
Ada dong. Apa? Ada gue sempat bilang bahwa waduh kayaknya nggak video call dulu deh, gue mau podcast sama Irwan gitu. Oh gitu. Support ya. Oh mantap. Oleh kalau kayak gitu berarti dia lagi nggak sama cowok lain berarti. Ya. Dia Ya. enggak, Dia sama siapa? dia nggak sama cowok lain yang deket. Cuma dia sama temennya. Tapi cowok. Gue tekankan lagi perempuan ya temennya ya. Ya intinya ya gue pengen lihat ending lu aja sih nanti. Apakah selagi masih belum sampai ending yang tertuju, ya gue bakal tetap ngomong dia masih mau cowok lain, Pet. Gitu. Dia masih mau cowok lain. Sekarang dia lagi makan malam sama cowok lain. Berdua suap-suapan, nonton film bareng. Keluarin Wan, pasti ada satu kata yang mau diucapin kan? Apa tuh? Enggak ada yang kepikiran sama gue. Ini ya. Kayaknya abis podcast ini gua langsung gua teleponin kayaknya. Tanya Kamu lagi apa sekarang? Kamu sendiri kan? Kamu sendiri bohong kan? Itu bukan. Tapi gue makasih banget sekali lagi untuk malam ini. Oh iya benar. Gila lu, kita udah nggak kerasa udah hampir 50 menit. Udah lewat. Seru banget. Dari kisah-kisah lu yang tentang guru SD, keluh kesahnya dan lain-lain. Gue menikmati lah. Aduh, blur nih kamera gue nih. Ya, gue menikmati lah pembicaraan malam ini. Dari kisah romance lu yang sebelum kita tutup Riz, gue mau lu ngasih closing statement dong buat kayak anak-anak SD atau yang masih belajar gitu, apa nih pesan seorang guru gitu dari SD guru. Nih keren kayaknya nih Riz. Gue belum nyiapin ya. Emang suka dadakan kan kita. Iya nggak mau dadakan emang. Yang kepikiran aku aja sekarang. Oke. Statement mengenai siswa sekarang ya. Ya menurut gue sih terus semangat belajarnya, apa ya, jangan, apalagi kan siswa-siswa SD ini kan sangat menentukan ke depannya gimana. Jadi menurut gua itu apa ya tunjukin lah di SD ini, tunjukin semangat belajarnya, minat bakatnya tunjukin di sekolah, kepercayaan dirinya, segala bentuk kreativitas segala macam lah di SD ini kan. Jangan sampai kan kita masuk SD itu kayak masih kayak masih belum tahu apa-apa gitu, masih kayak masih, kan ada tuh anak SD yang suka dari kelas 1 sampai kelas 6 karakternya masih diem aja gitu kan. Enggak, jadi guru-guru kan juga masih belum tahu ya dia ke bidang apa bagusnya gitu kan. Jadi belum tahu nih ke depannya ada seperti apa. Jadi makanya statement gua ini untuk anak SD ini, belajarnya terus semangat, temukan minat bakatnya, terus ya semangat lah belajar, jangan cuma di sekolah, di rumah juga. Dan juga faktor orang tua penting banget sih buat ngedukung prestasi anaknya kalau untuk belajar lagi ke depannya gitu sih. Itu aja sih. Keren banget, tepuk tangan dong buat Aris. Nanti abis episode ini naik nih, abis episode ini naik, guru SD ini suruh dengerin ya Aris ya, atau nonton gitu. Dengerin nih apa keresahan gua gitu. Dan tapi sekali lagi sekali lagi gue terima kasih lu udah mau nyempetin waktu lu di waktu lu lagi sibuk dan waktu keren banget. Dan semoga keluh kesah lu tuh mungkin ada yang ngedengar walaupun nggak tahu siapa. Ya maksudnya setidaknya lu bisa meluapkan apa keresahan yang ada di pikiran dan hati lu. Betul. Dan apa ya, kalau dari gua sih semoga lu lancar terus, sehat terus, dan kuliah juga semoga beres ya, semoga lulus tepat waktu, dan ya semangat terus lah, penting sehat terus. Seru malam ini seru banget. Ya masih seru sih ya. Cuman ya pokoknya kalau gua sih makasih udah diundang ke sini. Udah lama gua nggak tanya-tanya kayak gini ya, maksudku gua kangen juga sama gua mau duet Gemini gue juga kan, waktu itu kan cepat
best friend nih duet Kalau ini ketemu nih. kita curhat terus ya. Iya, Ya, kalau ketemu banyak gue selalu tukar gibah. pikiran banyak. Ya lebih karena ngomongin orang sih. Iya. Ya itu. Ya tapi intinya makasih lah ya Pet ya. Makasih sekali lagi dan gua bakal nutup dan terima kasih Opet dan sampai ketemu lagi di next episode buat kalian. Bye bye. Sehat-sehat. Dah. Terima kasih banyak.